Haleluya, salam saudaraku. Berjumpa kembali dalam program Jalan Kehidupan. Masih dalam segmen Sapa Jemaat di Rumah, kita akan bersaat teduh bersama-sama agar sepanjang hari yang akan kita lalui hari ini sungguh menjadi hari yang menyenangkan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu lawatan-Mu melawat kami. Dan biarlah firman yang sebentar kami renungkan boleh menjadi rema yang akan menuntun sepanjang hari ini untuk kami mentaati kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat yang ke-6 berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku, Ibrani pasal yang ke-13 ini berisi nasihat yang ditujukan kepada orang-orang percaya agar mereka senantiasa hidup di dalam Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Di ayat yang kelima di sana diperintahkan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Bagian firman Tuhan ini ingin menegaskan bahwa Allah lah pemelihara hidup kita, dan bahwa janji firman Tuhan ini pasti digenapi di dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itulah di ayat yang ke-6 tadi berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, berbicara tentang Tuhan adalah penolongku, seringkali kita memiliki persepsi pertolongan Tuhan itu harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan biasanya kita selalu berpikir bahwa pertolongan Tuhan itu harus sesuatu yang spektakuler. Tapi tahukah Anda saudara-saudara bahwa cara Tuhan kadang sangat sederhana sekali dalam hidup kita. Melalui hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh-temeh dapat dipakai oleh Allah untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kelepasannya, bahkan untuk menolong hidup kita. Seperti yang dialami oleh seorang pria Prancis yang bernama Kearney. Kearney suatu kali melakukan tindakan yang menjengkelkan Kaisar Napoleon Bonaparte. Karena hal itu, maka Kearney dimasukkan ke dalam sel bawah tanah. Sejak peristiwa itu, teman-temannya, orang-orang dekat mulai meninggalkan Kearney satu persatu, sehingga dia merasa sendirian dan putus asa di dalam penjara. Dan di tengah keputusasaannya itu, ia mengambil batu dan menuliskan sebuah kalimat di dinding sel penjaranya. Tidak seorang pun yang peduli. Setelah sekian lama menjalani hukuman di dalam penjara, suatu hari sebatang tunas kecil menyembul melewati celah kecil di lantai selnya dan mulai tumbuh ke atas menuju sebuah cahaya kecil di atap selnya. Melihat ada tanaman yang mulai tumbuh di dinding selnya, Kearney kemudian menyisikan sedikit air dari minuman yang biasanya ia terima untuk menyirami tanaman itu. Hari demi hari ia lakukan dengan begitu tekun, hingga tanaman itu tumbuh menjadi besar dan kemudian mengeluarkan sebuah bunga berwarna biru yang sangat indah. Saat kelopaknya terbuka sempurna, tahanan yang kesepian itu segera mencoret tulisan yang pernah ia buat di dindingnya dan digantikan dengan kata Allah peduli. Kisah Kearney yang senantiasa tekun memelihara dan merawat tanaman itu terdengar oleh tahanan lain di sel yang berbeda. Tahanan itu memiliki seorang anak gadis kecil yang diizinkan masuk untuk menjenguk ayahnya
Gadis kecil itu kemudian mendengar tentang Kerni yang senantiasa merawat bunga itu dan menceritakannya kepada ibunya dan kepada saudara-saudaranya. Tak lama sesudah itu, kabar mengenai hal itu tersebar sampai ke telinga permaisuri Yosefin yang terkenal ramah itu. Istri Kaisar Bonaparte itu berkomentar, orang yang begitu telaten dan penuh kasih memelihara bunga tidak mungkin orang yang jahat. Lalu ia membujuk sang kaisar untuk membebaskan Kerni. Akhirnya, hati sang kaisar pun luluh oleh bujukan sang permaisuri dan Kerni dibebaskan. Lewat tanaman yang tumbuh di sel dindingnya itu, Kerni belajar satu hal, bahwa Allah yang ia percayai adalah Allah yang peduli. Saudaraku, kisah di atas ingin mengajarkan kita bahwa pertolongan Tuhan seringkali terjadi lewat hal-hal yang kecil dan sederhana. Tinggal bagaimana kita memiliki kemampuan untuk melihat bahwa hal-hal yang kecil itu sedang dipakai oleh Allah untuk menjadi alat pertolongan bagi kita. Oleh sebab itu, saudaraku, apapun situasi yang saat ini kita alami, situasi yang saat ini terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Allah senantiasa memberikan pertolongannya bagi kita. Mari kita perluas cakrawala berpikir kita dan lihatlah sekeliling kita. Kalau di situ Allah sedang menyediakan pertolongannya bagi kita. Dengan begitu, seperti surat Ibrani 13 ayat yang ke-6 yang berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, itu benar-benar dapat kita alami di dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin Anda punya masalah dalam hal keuangan, keluarga, kesehatan, bisnis, dan lain sebagainya. Saudaraku, seperti kata Ibrani tadi, mari kita berani berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Anda dimanapun berada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk apapun yang Kau izinkan untuk kami alami. Kami percaya Engkau ada di sana untuk menolong setiap kami. Oleh sebab itu, ajarkan kami percaya sepenuhnya akan cara-Mu untuk menolong kami. Mungkin itu lewat hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Buka cakrawala kami Tuhan, agar kami dapat mampu menangkap apa yang hendak Kau kerjakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa.
Masih mau memuji dan menyembah Tuhan?